وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله لا نبي ورسول بعده اللهم صل وسلم وعظم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى yaumil mab'ud. Alhamdulillah, pada pagi hari ini Allah mudahkan kita untuk menghadiri kewajiban kita bersama untuk kita mencari ilmu. Karena mencari ilmu tidak hanya kewajiban anak-anak kita, mencari ilmu tidak hanya kewajiban para santri, tapi juga kita semuanya. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Semoga kita termasuk orang-orang yang Allah mudahkan untuk terus semangat dalam mencari ilmu sampai nanti Allah angkat derajat kita dan Allah pantaskan kita untuk menjadi manusia pilihannya. Pada pagi hari ini kita akan kembali menyatukan visi kita dan kembali untuk menyatukan semangat kita dalam mewujudkan generasi yang lebih baik dan tentu dengan pendidikan. Jadi yang nanti beliau akan menyampaikan bagaimana seharusnya konsep pendidikan itu. Jadi agar pendidikan itu sempurna, gitu ya. Agar pendidikan itu saling berperan. Gitu. Nanti beliau akan menyampaikan, kemudian ditanggung oleh Ustaz Dendi akan menyampaikan informasi mengenai dinamika anak-anak, terlebih insyaallah mendekati Ramadan, karena mungkin ada perbedaan di bulan-bulan berikutnya. Oke, kepada beliau Ustaz John Haryadi SPD MHI, kami persilahkan kepada Ayah Bunda untuk bisa menulis, bisa membuat pertanyaan sehingga nanti bisa lebih maksimal. Kepada guru kita Ustaz John Haryadi SPD MHI, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman tanfa'una bih. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wassalatu tasliman katsira amma ba'd. Ayah bunda sekalian, hafizakumullah, semoga Allah senantiasa menjaga ayah bunda dan juga kita semua. Alhamdulillah kita kembali dipertemukan, dibersamakan oleh Allah dalam ruang belajar bersama kita ini. Maka marilah kita berusaha untuk bermujahadah, bersungguh-sungguh di dalam kita belajar. Tadi sudah diawali oleh
Ustadz Joko bahwa betapa pentingnya belajar. Jadi yang harus belajar itu tidak saja anak-anak kita, tidak saja santri, tapi kita semua, termasuk kita yaitu para ustadz ustadzah, itu bahkan dapat dikatakan lebih wajib lagi belajar. Kenapa demikian? Karena kondisi atau kualitas daripada anak-anak kita bergantung kepada siapa yang mengajarinya. Nah, jadi ayah bunda sekalian, di antara aspek penting untuk menakar diri sebagai pengajar itu adalah melihat siapa yang nanti dihasilkan. Maka kalau kemudian dalam kita mengajar kemudian tidak jadi santrinya, wah itu menjadi stempel diri kita. Ya, menjadi stempel diri kita. Nah, maka sebaliknya, jika kemudian dalam bahasa kita ada sebagian anak-anak yang menurut takaran-takaran psikologi atau bahkan kadang-kadang oleh ayah bunda sendiri, maaf Ustadz, anak saya tidak mampu, misalnya anak saya ini kurang itu misalnya, maka kita berusaha bermujahadah, ternyata anak kita mampu, ya dalam batas tertentu mampu ternyata. Yang diragukan akhirnya bisa mencapai apa yang diharapkan. Nah, inilah memang kembali kepada kita semua. Ayah bunda sekalian, pada siang hari ini atau pada pagi hari ini kita akan mencoba untuk menengok kembali hal itu. Jadi di antara hal penting rumusan kita dalam pendidikan itu adalah bahwa problem pendidikan anak-anak, problem pendidikan anak-anak itu sebenarnya dimulai dari mana? Dimulai dari problem rumah. Ya, dimulai dari problem rumah. Kalau kita bicara rumah, maka apa? Maka berarti kita mulai dari problem orang tua. Jadi sebenarnya di dalam kita belajar dan dalam kita mendidik itu kan seringkali kita ada semacam problem atau kesalahan berpikir bahwa misalnya yang dibicarakan kan pendidikan anak, kan gitu ya. Parenting itu kan pendidikan anak. Loh, mengapa kok bukan pendidikan orang tua? Paham maksud saya? Kenapa kok tidak dimulai dari pendidikan orang tua? Ya kalau murid, kenapa tidak dimulai dari pendidikan gurunya, kan gitu. Jadi seharusnya kita harus menengok lebih dulu sebelum kita bicara pendidikan anak, bagaimana orang tuanya. Loh, karena apa? Karena nanti hasil-hasil dari pendidikan itu adalah pada anak. Karena itulah kemudian misalnya kalau dalam surat At-Tahrim itu ayah bunda, itu kan Allah menyebutkan ada kira-kira 4 atau 5 tipologi keluarga. Gitu. Dari ayat 1 sampai ayat 5 itu adalah keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini tentu keluarga paling sempurna, keluarga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kemudian nanti ada
keluarga Nabi Nuh dan Nabi Lut alaihi wassalam. Kemudian ada keluarga Fir'aun. Lalu ada keluarga Imran. Coba kita lihat ayat bunda sekalian. Ini kalau kemudian kita sebagai orang tua itu tidak punya visi. Kita sebagai orang tua tidak punya semacam arahan, kerangka berpikir di dalam mendidik. Agar apa? Agar kita bersungguh-sungguh mikir ini. Ya, kalaupun kemudian katakanlah kita ini orang terlambat, maka jangan terulang ke anak kita. Karena nanti anak kita jadi orang tua bagi anaknya, kan gitu. Ya, jadi jangan, kalau misalnya kita itu karena baru tahu apa, kemudian ada yang kurang pada kita sekarang, maka kita berkomitmen sudah mata rantai diputus di sini. Jangan sampai terulang lagi pola yang sama. Anak kita harus lebih baik. Untuk apa? Untuk kebaikan anaknya, anak mereka, yaitu cucu kita. Ya. Memang harus mikir dari sekarang. Apa? Harus mikir dari sekarang. Jadi kita jangan membayangkan anak saya itu masih kecil loh, Ustaz. Ada yang baru masuk MTS. Ya, kalau masuk MTS berarti umur 12 tahun. Atau sekitar itu. Itu kita jangan anggap kita anak kita itu masih anak-anak ayah bunda. Kenapa? Mereka sebagian besarnya sudah balik. Balik itu dalam agama adalah takaran dan ukuran tanggung jawab. Yang berarti di umur itu seharusnya idealnya anak kita sudah tahu tanggung jawab. Lah kalau kemudian di umur itu anak kita kok belum tahu tanggung jawab, maka kemana nengoknya? Kemana nengoknya? Nengoknya kepada siapa yang mendidiknya. Nah, saya yang mendidik anak kita, ya orang tua. Nah, dan sekolahnya Ustaz, sekolah itu pilihan siapa? Kan pilihan kita juga. Betul kan? Kita dulu anak kita SD, kemana anak kita sekolah? Kan kita juga yang milihkan. Berarti apa? Akhirnya yang satu adalah kita tangani sendiri pendidikan, yang satu adalah decision kita, keputusan kita ketika kita milih sekolah. Ya. Akhirnya kita kembali kita juga yang bertanggung jawab. Nah, jadi kemudian ketika umur sekian anak kita kok belum matang juga atau belum siap untuk mikul tanggung jawab, ya kembali kita lagi. Nah, lah dulu diapakan oleh orang tuanya kan gitu. Kita apakan dulu anak kita. Ini bukan saya marahi ayah bunda, bukan ya. Ini mari kita saling muhasabah gitu ya. Nah, jadi kita jadi ini berbicara kita, bukan Anda gitu ya. Jadi kita berbicara kita. Artinya saya dan ayah bunda sekalian. Saya sebagai orang tua dari anak-anak, artinya orang tua dari santri di pondok, dan ayah bunda sebagai orang tua anak-anak di rumah. Nah, jadi ini penting. Saya kembali ke surat At-Tahrim tadi, ayah bunda sekalian. Jadi kalau misalnya kita ambil contoh misalnya tipologi orang tua yang sebenarnya punya problem di dalam orang tua sendiri. Jadi punya tindak beres di orang tua sendiri. Loh, kenapa kok demikian? Ini Allah yang mencontohkan, bukan saya, ya. Makanya setelah memberikan contoh ideal Nabi Muhammad SAW di ayat 1-5 itu, di ayat berapa itu? 6, 7, 8, 9 enggak salah ya, di ayat 9. Bukan, ayat 10 ya. Kan Allah berfirman, Daraballahu mathalan lil ladzina kafaru mar'atan Nuhi wa mar'atan Lut. Allah memberikan contoh tentang orang kafir itu istri Nuh dan Lut alaihi wassalam.
ketika Nabi Nuh gitu, istrinya tidak kompak gitu. Ini kan istri tidak kompak lah. Istri yang tidak patuh kepada siapa? Kepada suaminya. Maka apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Nabi Nuh punya anak bermasalah. Betul? Betul apa tidak? Ya, Anda punya anak bermasalah. Jadi anak yang menentang orang tuanya sendiri. Menentang siapa? Menentang kebenaran siapa? Nabi Nuh alaihissalam. Nah, ketika kemudian Nabi Nuh minta kepada Allah agar anaknya, ya Allah itu kan anak saya. Jadi bagaimana hendak diselamatkan, nah anak itu menentang. Sampai akhirnya, ya Allah, ini adalah anak saya dan janjimu adalah benar. Kata Allah, bukan Nuh, itu sudah bukan anakmu lagi. Kenapa tidak sama engkau dengan dia? Kan gitu. Innahu laysa min ahlik, innahu amalun ghairu sholih. Bukan anakmu lagi dia sudah. Ya, Pak. Jadi bisa terputus hubungan orang tua anak itu jika pada dalam konteks keyakinan itu kemudian bermasalah. Nah, Nabi Lut istrinya, gitu. Nah, intinya adalah akhirnya nanti berdampak pada keluarga itu, berdampak pada keluarga itu. Nah, jadi Nabi Nuh pun juga tidak protes kepada Allah. Kenapa kemudian menjadi figurnya? Karena apa? Itu kan sebagian anak, karena sebagian anak yang lain juga baik. Gitu, Nabi Nuh. Jadi ada sebagian anaknya yang gagal. Ya, anak Nabi Nuh alaihissalam itu. Jadi Allah berikan contoh, bahkan orang soleh sekalipun jika kemudian tidak bisa menata keluarganya, artinya tidak menjadi orang tua yang sama, yang kompak di antara, maka akan berisiko pada anak. Nah, betapa pentingnya nih orang tua. Ya, kemudian berikutnya itu apa? Itu kasus suami atau ayah yang punya istri atau ibu anak-anak yang tidak baik. Nah, sekarang sebaliknya dalam rumah tangga itu ada yang Allah berikan contoh, daraballahu mathalan lil ladzina amanu imra'ata fir'aun. Allah berikan permisalan tentang seorang orang beriman itu ada dengan istri Fir'aun. Loh, ada orang situasinya seperti itu. Apa? Seperti Asiyah dan siapa? Dan Fir'aun. Ini istri solihah yang suaminya adalah orang yang paling durjana dalam sejarah umat manusia. Gitu. Bukan saja kejam, tapi juga sampai mengaku sebagai Tuhan. Ya kan gitu. Orang berimannya di situ. Ini pun bagaimana dampaknya? Ya, kita lihat keturunannya. Ada ceritanya anaknya Fir'aun dengan Asiyah. Karena kita tidak pernah dengar ceritanya ya. Ya, akhirnya saja Allah selamatkan istrinya. Allah selamatkan apa? Wanita beriman ini. Sehingga ketika Asiyah ini meskipun dia hidup di istana, tapi dia tidak merasa hidup di istana. Kan istana siapa? Fir'aun. Maka beliau minta. Jadi ya Allah bangunkan untuk rumah di surga. Rabbi ibnili indaka baitan fil jannah. Ya Allah bangunkan untuk apa? Rumah istana di surga sebagai ganti rumahnya di mana di dunia. Padahal itu adalah rumah paling mewah di zaman itu. Tapi bagi Asiyah itu bukan rumah saya. Nah ini kalau jiwa itu bertentangan dengan apa? Jadi jiwa itu bertentangan dengan apa? Dengan situasi di sekitarnya. Jadi makanya kan ada orang mengatakan bahwasanya jadi kalau hati itu lapang, rumah sempit terasa lapang, kan gitu ya. Tapi kalau hati itu sempit, istana pun juga terasa sempit. Nah,
Nah, jadi apa? Jadi siapa? Asiyah mencari kelapangan apa? Kelapangan hatinya, tidak menemukan di istana suaminya. Akhirnya meminta istana kepada Allah. Ini apa? Kita lihat apa anak seperti apa yang dihasilkan oleh kan diceritakan. Karena dengan pola kekuasaan yang seperti itu, bisa jadi Fir'aun akan mendominasi pendidikan anaknya itu, sehingga anaknya mungkin seperti dia. Nah, yang kelima atau yang berikutnya adalah keluarga ideal. Tapi bukan Nabi. Yaitu apa? Keluarga Imron. Keluarga Imron. Imron dan istrinya Hana. Ini bukan Nabi. Tapi karena memang suami istri ini luar biasa, maka akhirnya juga punya anak dan cucu yang semakin tinggi. Ya toh? Setiap Allah menyebut, ketika Allah menyatakan Maryam, maka disebutkan bapaknya. Ya toh? Kan gitu. Maryam adalah perempuan pilihan Allah. Hasil mana? Hasil didikan daripada ibunya. Paling tidak hasil didikan dari mana? Dari doa ibunya. Ibunya itu dalam cerita Imran itu sudah meninggal ketika Maryam itu lahir atau tumbuh. Lah terus bagaimana? Nah, ibunya Maryam atau Hana ini adalah hasil didikan suaminya. Seperti Hajar hasil didikan Ibrahim. Nah, inilah pentingnya pendidikan. Jadi kenapa yang disebutkan itu adalah kok ibunya Maryam tidak terkenal, padahal yang mendoakan dikenalkan oleh Allah, walaupun tidak dikenalkan namanya. Tapi apa? Dikenalkan oleh Allah. Idqalati muratu imran rabbi inni nadartu ma fitnani muharram fataqabbal minni. Kan gitu kan, dikenalkan oleh Allah. Lalu apa hasil daripada orang tua yang luar biasa ini? Anak yang jadi wanita suci, cucu yang jadi nabi, kan gitu. Ya, kita sekarang mau ambil contoh yang apa lagi? Atau suami, istri, anak kompak neraka, Bu. Loh, di mana? Ya. Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Abu Lahab dan istrinya. Suami istri kompak neraka ini. Ternyata tidak cukup suami istri, anaknya pun juga demikian. Sebelum Nabi diutus jadi nabi, itu dua anak Abu Lahab dinikahkan dengan dua anak Nabi. Ya, ketika beliau diangkat jadi nabi dan menyeru, maka apa? Diceraikan anaknya ini. Anaknya Nabi diceraikan. Jadi kemuliaan itu dibuang oleh siapa? Oleh anak Abu Lahab. Sampai bahkan sebagian yang satu itu sampai jatuh gitu ya. Dan tidak cukup itu. Rasul itu diludahi oleh siapa? Oleh menantu ini. Sampai akhirnya oleh Allah disiksa dunia akhirat. Anaknya nih jadi yang meludahi itu akhirnya mati dimakan singa. Bapaknya mati kena penyakit dunia. Jadi kita bisa bayar. Allah menyebutkan semua tipologi orang tua. Nah, mari kita pedoman ini kita bersama-sama. Jadi kalau kemudian kita berbicara tentang mendidik anak, sebelum itu kita lihat diri kita sendiri. Bagaimana, artinya begini, bagaimana pendidikan kita kan gitu. Ya. Untungnya kita ini punya agama yang pendidikan itu tidak dibatasi oleh gedung dan tidak dibatasi oleh waktu. Seperti yang disebut oleh Ustaz Joko tadi itu. Mencari ilmu itu mulai dari ayunan sampai liang lahat. Ya tak? Makanya ya bunda sekalian, tidak ada terlambatnya, Pak. Nah, jadi sebenarnya problem daripada
pendidikan anak itu harus kembali kepada orang tua menengok dirinya lebih dahulu. Ya, termasuk nanti anak kita akan jadi di level generasi yang bagaimana? Ya bergantung kita. Nah, sudah bagi saya, mari kita azamkan, mari kita niatkan, mari kita tekadkan. Untuk apa? Untuk memperbaiki keadaan kehidupan anak kita masing-masing ke depannya. Itu komitmennya. Jadi ayah bunda sekalian, kita bicara pendidikan anak, jangan sampai kita kemudian punya kerangka pikir egois yang kita hanya mikir anak kita. Jadi berpikirnya adalah bahwa kita punya anak itu kita didik dalam konteks untuk sumbangsih kita kepada umat. Kan gitu. Prinsipnya adalah kalau misalnya belum bisa berkontribusi, jangan sampai kita nyumbang masalah. Jadi misalnya kita belum bisa menyelesaikan problem, maka apa? Paling tidak kita tidak menjadi orang yang ikut nanam saham problem dalam kehidupan anak, dalam kehidupan masyarakat kita, umat kita. Ya. Jadi kita tekadkan paling tidak anak kita tidak seperti itu. Anak saya jangan menjadi masalah bagi kehidupannya. Itu namanya pendidikan yang tidak egois. Jadi pendidikan yang tidak hanya memikir kebanggaan pribadi, kesenangan pribadi, apa yang serba pribadi. Jadi kita, karena apa? Karena memang kalimat doa itu bukan kalimat yang sifatnya pribadi. Coba kita berdoa itu, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Jadi kita bayangkan kalau ibadur rahman, orang-orang satu doanya kayak begitu, maka nanti doa-doa itu bertemu dalam konsep pendidikan yang akan menghasilkan anak. Jika telah kita berapa puluh orang di sini, doanya ada doa itu, kita komitmen itu. Nanti kita ini punya anak berapa dengan harapan apa? Menjadi orang yang seperti dalam doa kita itu, doa orang soleh itu. Anak itu menyenangkan apa? Menyenangkan kita. Menyenangkan kita. Qurrata a'yun itu kan menyenangkan, kalau kita pandang itu kita berbahagia. Ayah bunda sekalian, kalau masih bayi, masih merangkak, anak-anak kita itu senangnya karena si lucu-lucu nih, gitu, merangkak. Tapi kalau sudah besar, jangan itu yang dilihat. Si gede, si lucu-lucunya yang delok. Apa buktinya? Difotoi anak balik-balik. Anak ingin difoto, anak mau difoto. Bukan itu lagi, Pak. Gitu. Tapi apa? Yang sudah ukurannya sudah berbeda. Ukurannya adalah perilaku anak kita. Itu yang kurang menyenangkan. Jangan sampai kemudian naudzubillah ada anak kita perempuan cantik jadi apa? Jadi bikin orang tuanya itu apa? Apa namanya? Cemas. Wih, anakku ayu ya. Terus kemudian dilepaskan anaknya. Engko lek dilerek wong lanang piye? Iya lah anak ndak ngelirik, anak baru ngelirik pisan ya apa? Kan gitu kan tembangannya. Loh, ndak apa-apa. Normal anak kita. Tapi sekarang apakah sudah cukup bekal untuk anak kita yang perempuan itu? Ketika dia mulai sebagai manusia normal, dia sudah diperhatikan lawan jenisnya, dia pun juga memperhatikan. Nah, dia memperhatikan dengan cara bagaimana? Ya. Atau siapa yang dia perhatikan? Karena nanti kalau anak kita tidak punya bakal naudzubillah min dzalik, engkau sing didelok iku salah malah. Artinya yang menarik perhatiannya, yang mempesona dirinya itu bukan apa? Bukan orang yang
kita tuh kalau orang tuanya malah bahagia, bukan lo kok ngono kan. Gitu. Kok ngono itu bukan karena lo yang ganteng areke, tapi ya bahkan tibane artis. Ya. Akhirnya loh, anak saya itu kok punya kriteria laki-laki kok kayak begini ya. Loh, jangan salahkan anak kita dulu. Ayo biar anaknya diajari apa? Kan gitu. Diajari apa anak kita? Dia bergaul dengan siapa? Disekolahkan di mana? Temannya kayak apa? Loh ini loh. Nah. Jadi kalau kita kemudian tadi cara kita membuat ukuran daripada kebaikan anak itu kita sendiri salah membuat ukuran, maka beresiko. Beresiko kepada kita sendiri. Dan beresiko kepada anak gitu kan. Sekarang katakan gini. Kan gini. Jadi kita dalam hidup ini bisa jadi kita dapat cobaan hidup kan ya. Kita jalani kepahitan itu. Maka tapi apa? Kita ya mampu menjalaninya. Tapi sekarang kita mampu walaupun kita sedih kan gitu. Tapi sekarang naudzubillah min dzalik, semoga Allah jaga kita semua dan anak kita. Kalau problem itu kita lihat pada anak, kira-kira apa yang kita sedih, tapi dibandingkan dengan sedih kita lebih sedih melihat anak kita. Kenapa demikian? Itu yang kita cintai, tapi kita tidak bisa mengakses anak kita. Betul apa tidak? Siapa yang punya kuasa mengubah anak itu? Kalau kita bisa mengubah diri kita sendiri, betul? Anak kita ketika sudah besar, dia menjadi milik dirinya sendiri. Dan kita tuh hanya bisa menyarankan, hanya bisa usul, tidak bisa membuat keputusan. Nah, makanya ayah bunda sekalian, opo jari anakku, loh, jangan membiasakan seperti itu. Jangan apa-apa jari, loh, berarti apa? Kita akan mempercayakan anak itu buat keputusan. Ditanya dulu, atau kita ingat dulu anak saya ajari buat keputusan apa enggak ya? Jangan ketika dia buat keputusan, dia tidak niru orang tuanya. Tapi apa? Dia niru temannya. Ketika dia buat keputusan, kan gitu. Apa? Coba saya tanya, contoh kasusnya apa ini? Apa Bapak? Kenapa Bu? Apa contoh kasusnya? Orang tua seringkali kebingungan ketika anak itu milih sekolah. Betul? Anaknya apa? Itu kata ikut temannya. Nah, itu dia. Anak itu apa? Milih sekolah mempertimbangkan pendapat temannya, bukan kita sebagai orang tua. Akhirnya orang tua dilema dalam pilihan sulit. Nah, jadi karena apa? Karena ya kita tidak mengajari anak itu untuk mengambil keputusan atau anak itu kita hendak mengambil keputusan tidak menjadikan pertimbangan kita sebagai pertimbangan yang paling penting. Kadang-kadang anak itu mengambil keputusan orang tuanya dilewati kok. Betul enggak, Bu? Orang tua dilewati. Kalau mari kejadian baru orang tuanya diberitahu, Pak, Bu, saya itu dihukum. Kenapa kalau ini? Kan gitu. Karena apa? Ketika dia bertindak, dia tidak mengambil keputusan dengan mempertimbangkan orang tuanya. Siapa yang dia pertimbangkan? Temannya. Makanya sebagian santri-santri, silakan ditanya. Saya itu biasanya gini, nak, ingat wajah orang tuamu, wajah ayah bundamu, coba ingat dulu. Saya jadi begitu. Kenapa? Anak ingat Allah, kadang itu sik wangel jangan Bu. Lah ingat Allah kan sik wangel toh. Terus gimana? Coba ingat wajah orang tua. Ya semoga birrul walidain itu ada mendatangkan barokah kan gitu. Kalau tidak. Coba ingat orang tua. Kamu mau berbuat itu, coba ingat orang tua.
biasanya anak itu langsung apa? Langsung tidak tahan sudah kalau sudah orang tua. Tapi juga ada yang cuek bebek, Bu. Tidak peduli dia. Memang saya di rumah tidak biasa begitu, Ustaz. Tidak biasa ngomong dengan orang tua itu. Nah, kan gitu kan. Nah, jadi ayah bunda sekalian, makanya betapa pentingnya kita hadir di dalam kehidupan anak-anak kita, sebanyak mungkin hadir. Nah, kalau misalnya kita merasa punya keterbatasan, secara personal kita ini punya keterbatasan. Kate ngomong karo anak luwih pinter kan gitu kadang-kadang Bu ya. Ngomong Quran, aku sih orang tuanya sih buru ngucapno ayat huruf pertama anak sudah selesai satu ayat. Jadi orang tua kan serba bingung, harus bagaimana ngomong dengan anak-anak. Nah, jadi ayah bunda sekalian, di antara faktor yang paling tidak kita azamkan kepada Allah itu adalah membersamai suasana. Membersamai suasana anak kita. Ya, jadi kan begini gambarannya. Nanti anak kita ini jadi apa? Gitu? Anak kita jadi apa? Katakanlah sekarang, kalau saya menggunakan standar akademis, Bu ya, standar akademis. Misalnya anak itu nanti kalau MTS selesai minimal 10 juz dan itu kalau Qur'annya sudah mulai mengerti isi Quran dan seterusnya. Ya toh. Ya, untuk takan MTS ya itulah ukuran ukuran anak kita. Nanti dia melanjutkan ke yang lain, ke MA, entah di sini entah di luar atau dimanapun ya untuk itu. Tapi memang dikomitmeni oleh orang tua sampai nanti dia katakanlah jadi anak dewasa sampai dia menikah misalnya. Maka apa? Batas yang dicapai itulah gambaran diri kita. Karena apa? Anak kita itu adalah diri kita yang lain kan gitu ya. Betul lah ya benar. Anak kita adalah diri kita yang lain. Sehingga nanti, anak kita yang sudah sampai selevel itu, misalnya nanti, makanya ayah bunda sekalian, saya minta untuk didoakan, diazamkan, diniatkan, jangan sampai salah niat dalam kaitan dengan ini. Ya, anak-anak kita nanti sudah balik agamanya, akhirnya salah niat. Ya, di usia-usia yang itu harus mulai bertanggung jawab pada orang lain, pada anaknya dan sebagainya, itu mulai salah orientasi, kan beresiko. Ya. Jadi makanya didoakan kepada Allah agar anak kita lurus semuanya. Nah, jadi misalnya nanti ayah bunda sekalian, misalnya ada anaknya yang sudah ada yang selesai Qur'annya, bahkan ada yang sudah lancar Qur'annya, maka nanti harapannya apa? Apa harapannya? Dia punya anak yang levelnya lebih daripada, ya kan ada peningkatan level ya. Ini namanya perbaikan generasi. Kita perbaiki anak kita. Nanti dia akan punya cara mendidik anak, cara memilih sekolah yang berbeda dengan ketika kita sebagai orang tuanya dulu memilihkan pendidikan untuk dirinya. Dia akan punya standar sendiri yang lebih daripada diri kita. Itu yang kita harapkan. Seperti tadi, seperti Imron tadi itu. Gitu. Imron punya anak suci bernama Maryam, Maryam punya anak luar biasa bernama Isa. Itu hasil dari mana? Hasil daripada proses daripada pendidikan yang dimulai dari orang tua yang terus menanjak. Nah, jadi ini serius ini ya. Ini serius. Ya, serius ini udah. Ya makanya kita betul-betul harus belajar batin. Kita belajar batin kita untuk betul-betul membuat standar keberhasilan mendidik itu pada kepribadian anak kita dan pada ilmunya. Ya.
Jadi benar ya. Jadi apa? Jadi standar dengan kita tuh apa untuk anak kita, lihat anak kita jadi orang kayak apa dengan pendidikannya itu. Bagaimana perilakunya, bagaimana cara berpikirnya, dan kemudian bagaimana ilmunya ya. Loh kenapa? Di dalam ayat itu Nabi itu semuanya mengatakan apa? Falamma balagha asyuddahu wastawa atana hukma wa ilma. Itu Nabi Musa. Walau balagha asyuddahu ya atana hukma wal ilma. Itu Nabi Yusuf alaihissalam. Kemudian walaqad ataina Dawuda wa Sulaimana ilma. Itu Nabi Sulaiman dan Nabi Daud. Ilmu ukurannya para nabi itu. Tapi ilmu apa, ayah bunda sekalian? Ilmu apa utamanya? Ilmu untuk kenal dengan Allah dengan baik. Dan ilmu untuk tahu bagaimana cara menuju Allah dengan baik. Itu yang disebut oleh siapa? Oleh Allah. Yang ilmu yang diberi oleh Allah kepada nabi-nabi itu. Silakan yang lain nantinya. Silakan yang nantinya. Tapi sekarang ayah bunda sekalian, jangan sampai nanti anak kita ini wis kadung sekolah, milih jurusan, lulusan pondok, lulusan PPTI, masuk lali sembahyang. Naudzubillah min dzalik. Masuk lupa Qur'annya sudah. Makanya yang sekarang mau ke PT-PT itu, ya kan dulu saya pernah nge-share ya, di grup itu nge-share bagaimana pesannya Nabi Yakub pada anaknya. Ya kan gitu kan? Qala mata buduna mim ba'di. Apa yang nanti akan engkau sembah setelah bapak mati? Sekarang begini, ayah bunda. Nah, nanti kalau kamu keperluan tinggi ini, kamu bisa jamin enggak Qur'anmu terjaga? Ada MOU itu, ayah bunda sekalian, yang calon-calon apa, yang muslimah ini, ada MOU itu. Ini ada yang ayah bunda yang apa? Muslimah. Nah, buat MOU ya bunda, ditagih nanti dapat satu semester sulit ya bi, harus sulit ya apa sulit ya. Ah, biyen ya apa milih kuliah biyen ya apa carane? Kok ndak dipertimbangkan resikonya. Buat MOU ayah bunda. Yang pertama, yaudah saya pakai standar yang pokok saja ya. Nah, sholatmu masih baik. Satu, akhlak pergaulanmu juga terjaga. Nah, ilmu sekarang, Qur'anmu terjaga. Dirinci ayah bunda. Nanti ditagih itu. Ditagih. Kalau komitmen dengan itu loh ya. Kalau komitmen dengan itu. Ya, kalau enggak komitmen dengan itu ya sudah. Saya enggak nyumbang pikiran kalau gitu. Ya. Ayo diminta itu komitmen dengan anaknya. Silakan, kamu itu silakan. Tapi apa sekarang? Seperti apa? Ya, apa yang akan kau sembah kalau bapak mati? Nah, apa yang akan kau lakukan ketika kamu kuliah? Ngapal Al-Quran ada yang 6 tahun loh. Apa itu ngapal Al-Quran? Lalu kemudian hilang gitu saja. Maka sampai Nabi mengatakan, saya jadikan Nabi uridat uridat ilayya ujuru ummati, ditampakkan kepadaku pahala-pahala umatku, hatal ghadati yukhruja minal masjid, sampai pahala membuang kotoran dari masjid. Lalu setelah itu Nabi menyambung lagi, dan ditampakkan dosa umatku, dan tidak ada dosa yang lebih besar daripada orang yang melupakan Quran setelah itu diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh Allah diberi Quran, kemudian apa? Dilupakan Quran itu. Entah dilupakan, entah terlupakan. Apa bedanya? Lek dilupakan memang sengaja memang. Wes kesel capek. Nah, itu kan, itu sengaja melupakan. Enggak sengaja terlupakan loh. Apa?
tidak mengkondisikan dirinya untuk menjaga Qur'annya itu. Ya, ayah bunda, kalau nanti ada yang anaknya kuliah di Malang, ya, kalau masih santri-santri kita, mari kita kumpulkan anak-anak kita di satu rumah tertentu, ya, kemudian dijaga pembinaan anak-anak kita. Kalau memang pilihannya kayak begitu. Jadi ada beberapa anak PTI yang kemudian dia di UM, di UIN atau di apa. Ya, kalau masih di Malang gitu. Ya, yuk mari kita jaga anak kita bersama. Entah apa? Ya, misalnya entah membuat semacam ya pesantren mahasiswa atau apa. Ya walaupun itu bentuk rumah sih sebenarnya, rumah isi 10 orang, tapi mereka semua yang isi itu. Yang santri-santri yang isi itu. Sehingga harapannya kurang lebihnya kita sudah berupaya, gitu. Berupaya untuk apa? Untuk menjaga anak kita ini. Tetap dalam suasana ya. itu bagi yang musyrifah ini. Ya. Jadi yang ada kok ada gejala-gejala bosen ya misalnya gitu kepada Qur'annya. Nah, itu segera ayah bunda sekalian lakukan pendekatan secara khusus untuk anak-anak kita. Kalau ada yang kayak begitu. Tetapi dimulai dari niat kita sendiri sebagai orang tua. Karena itu ayah bunda, makanya kita tuh sebenarnya berharap kalau saya pribadi berharap bahwasannya pertemuan kita per bulan ini semoga mengingatkan, ya. Dan kemudian yang tidak hadir karena semoga mendapat dari yang lain gitu ya. Ya. Tapi jangan sampai tidak dapat sama sekali. Jangan sampai tidak dapat sama sekali ya bunda. Di sini ndak, di luar apa lagi? Itu kan repot itu. Nah. Jadi itu tadi yang ini bahwasanya bagaimana pentingnya kita ini betul-betul memahami hal ini dalam konteks pendidikan anak-anak kita. Karena memang itu urutan ayah bunda. Itu sesuatu yang tidak bisa diubah. Itu sunatulnya demikian memang. Ya. Artinya nanti apabila misalnya anak-anak kita ini semakin baik, jadi generasi setelah kita ini, anak kita ini, mereka muncul sebagai anak-anak yang ini, maka mereka akan membentuk masyarakat yang akan berbeda dengan kita. Jadi itulah yang kita harapkan. Itu jadi waja'na lil muttaqina imama. Nanti akan muncul pemimpin itu dari mereka-mereka yang baik-baik itu. Nah, dalam hal atau dalam upaya membersamai ini, maka di antara prinsip mendidik yang sudah biasanya saya sampaikan di awal-awal tahun ajaran baru, ketika menerima santri baru ataupun ini adalah jangan sampai kemudian diri kita itu terpisah dengan anak-anak kita. Maksudnya, ya mondok ini kan terpisah tubuh, tapi kan tidak terpisah batin. Ya, jadi artinya gini, kalau kualitas orang tua itu baik, maka anak akan baik. Semakin tinggi, maka akan semakin tinggi. Nah, kan gitu rumusnya. Ya. Jadi makanya itu kita berupaya, bunda. Saya ambil contoh misalnya. Ya, dan nanti akan ini juga sebagai sekaligus tawaran untuk ayah bunda semuanya. Jadi kita itu kan bisa jadi belum pernah atau sulit membayangkan bagaimana sih perjuangan anak-anak kita dalam belajar itu. Ya toh. Sehingga karena sulit
Kan gini, bagaimana mendapatkannya, bagaimana jika terjadi hilangnya. Contoh kasus begini, Bunda sekalian. Jadi anak-anak kita itu, entah itu menghafal Quran, belajar yang lain, ya, untuk dimasukkan ke dalam jiwanya itu kan kita kondisikan dengan berbagai macam cara, ya, dengan berbagai macam cara, yang akhirnya kemudian melahirkan aturan-aturan atau tata tertib itu. Ya, sebenarnya kita tuh berharap tidak banyak tata tertib aslinya itu, ayah bunda. Dengan apa? Apabila kalimat kita ini cukup untuk mereka, kata-kata kita gurunya cukup, kata-kata orang tua cukup bagi mereka. Jadi mengikat gitu loh. Sehingga kalau gitu kan tidak perlu peraturan kan ya. Tidak perlu banyak-banyak peraturan maksud saya. Tapi karena apa? Kadang-kadang ucapan gurunya kurang diindahkan. Ucapan orang tua tidak mandi pisan. Sehingga Pak akhirnya ini bagaimana? Masa dibiarkan? Kan tidak dibiarkan. Akhirnya dikondisikan. Namanya pengkondisian itu ya paksaan dalam tanda petik. Walaupun tidak semuanya terpaksa. Ya, tidak semuanya itu merasa terpaksa. Tapi sebagiannya merasa terpaksa dengan adanya pengkondisian itu. Nah, terpaksa. Nah, karena terpaksa bagaimana namanya terpaksa? Orang terpaksa itu, jadi kalau misalnya apa biasanya peribahasanya itu? Air itu kalau diinjak akan muncrat kan gitu ya. Itu sebagai pemberontakannya. Hewan kalau misalnya diinjak ya dia akan apa? Dia akan anak itu kalau dipaksa dia akan apa? Berontak. Jadi psikologi berontak itu dalam tanda petik, ayah bunda sekalian. Ya jadi jangan dibayangkan yang serem-serem gitu ya. Nah, maksud saya, jadi kadang-kadang anak kita ini jadi anomali. Apa ya biasanya? Berusaha ada semacam dua hal yang berbeda antara kita di pondok dan keluar pondok. Nah, sehingga kemudian kenapa ketika misalnya ketika KP misalnya keluar pondok kok begitu mudah melanggar misalnya ketika KP itu. Dan melanggar itu dimulai dari mana? Dimulai dari pola minta izin. Pola minta izin itu sudah tricky. Tahu tricky ya bunda ya? Gitu ya. Tricky sudah minta izin. Sudah. Saya tuh mikir kadang-kadang anak-anak ini kok idenya kok tricky gini ya gitu ya. Kenapa kok enggak apa adanya saja? Apalagi yang ditriki itu adalah ustadznya sendiri. Lah kan repot. Ya ustadznya sendirilah. Loh apa ini masalahnya? Ini kan penting untuk kalau saya ya benar sekali. Saya misalnya hari apa, kemudian laporan, ada ini. Nah, terus biasanya saya minta laporan bagaimana prosesnya tadi ini. Loh, ini tricky anak ini gitu. Ini tricky anak. Itu mulai ya kalau kulit itu seperti dilukai gitu. Ada yang terluka saya itu. Kok tricky begini ya anak-anak saya ini gitu. Dari mana? Makanya saya nanti boleh dicek Ustaz Joko, Ustaz Hendi. Yang saya tagih pertama adalah Ustaz-ustazah. Dan saya sendiri. Ayo mari kita bersama. Apakah kita ini pernah punya pola pikir tricky seperti itu? Ya toh? Apa kita tuh pernah apa? Karena gampangnya begini, yang nuangkan air ke dalam gelas itu adalah saya kan gitu kan? Jadi tekonya itu adalah kita ini, kemudian gelasnya itu adalah anak-anak. Ya jadi kalau misalnya air dalam teko itu dituang, ya kan itu kan yang masuk ke situ. Loh anak-anak kita kok tricky begini mikirnya? Ayo para ustadz-ustadzah, koreksi masing-masing. Apakah kita ini punya triki kalau minta izin? Coba tanya Ustadz Hendi, Ustadz Joko. Saya tanya begitu. Apakah kalau kita ini sebagai gurunya izin sesuatu pernah mikirnya triki?
Jadi ada apa? Ada muslihatnya gitu loh. Ada muslihatnya. Lu kok begini toh gitu ya. Apa kita pernah ngajari kayak gitu? Loh, saya sebelum memanggil anak-anak, kita akan cek diri kita dulu. Kalau itu dari kita ya kita malu lah manggil. Kalau saya ya Bunda, kalau manggil anak-anak kemudian saya juga gitu ya, malu mau manggil. Tidak bisa ngomong. Anak, kenapa kamu kok begitu? Kan rasanya kan, kamu kenapa kok begitu nak? Nah 3 jari ini balik ke saya sendiri. Kan betul lah ya Bunda. Kan tidak enak begitu itu. Nah, makanya dari mana? Jadi itu efek daripada aturan. Kalau apa? Kalau menekan itu akhirnya anak-anak akan apa? Ya seperti apa? Seperti ular diinjak, dia akan menggeliat. Pada saatnya nanti dia akan mencari kompensasi untuk itu. Akhirnya KP itu dipakai untuk kompensasi. Nah ini apa? Jadi mari kita samakan frekuensi kita samakan cara berpikir kita. Sama, kebaikan pun juga sama ya, Bunda sekalian. Jadi kalau kemudian gambarnya kan gini, anak itu ditekan-tekan untuk berbuat baik, bagaimana kita gurunya apa kita tidak menekan diri sendiri untuk berbuat yang lebih baik, gurunya kok. Kan guru itu kan ibarat orang berjalan, dia itu harus sekian langkah jauh lebih jauh daripada muridnya kan gitu. Nah, kan itu cara berpikirnya. Nah, jadi Nah, sekarang orang tua kan juga sama ininya. Bedanya adalah pada proporsi apa yang harus disampaikan saja, itu bedanya. Tetapi sisi kejiwaannya ya harus sama. Makanya diantaranya ayah bunda, ya ini baru saya sampaikan setelah berapa tahun kita berapa tahun? 10 tahun berapa? Hampir itu ya. Itu baru ini. Nah, dulu cuma mikir saja tapi tidak pernah tersampaikan. Nah, jadi misalnya agar ayah bunda itu bisa membayangkan, bisa ini bagaimana anak-anak kita ini perjuangannya, bagaimana anak-anak kita ini sekaligus berupaya untuk menaikkan level pendidikan kita ya, beranak. Maka di antara yang ingin saya ini kan adalah kalau anak-anak itu menghafal, apakah ayah bunda juga tidak ingin menghafal? Ya sebenarnya jangan bayangkan seperti anak-anak ya bunda. Wis menghafal Quran yang dipakai untuk sholat tiap hari saja. Katakanlah ya syukur kalau sudah ada yang hafal Pak ya. Misalnya juz ammah misalnya. Juz ammah. Apakah ya bunda sudah hafal misalnya. Kalau belum mari kita buat program untuk itu. Ayah bunda menghafal. Ini saya sementara ini usulan, bukan mewajibkan. Bagi yang mau nanti silakan. Ya, bagi yang mau silakan. Kita akan buat halaqah online dari sini ya bunda, di rumah masing-masing. Online. Jadi nanti satu halaqah itu isi 10 orang atau berapa, nanti ada ustadz yang nanti akan bagian menerima setoran itu. Ya, coba kira-kira nanti kalau sampai semester depan itu misalnya itu sudah ada yang dari bunda ada yang ini bagi yang belum sudah ada yang bisa mencapai target misalnya juz 30 hafal, masya Allah. Nanti yakin ayah bunda akan berbeda melihat anak-anak kita ini. Karena apa? Kita merasakan sendiri masalahnya. Kita merasakan sendiri. Dan itu nanti kita jadi kalau sekarang dulu satu kan sering begini. Coba nanti kalau ayah bunda ketemu jangan bicara makanan saja gitu, tapi coba sekali tanya target. Tapi saya mikir juga nanti jangan-jangan orang tua malu juga mau tanya target. Nah, hafalmu sampai berapa? Bunda itu gitu kita. Bunda sampai berapa hafalannya? Mingkem nagih bapak. Nah, jadi walaupun tidak sama ya bunda,
Tapi minimal mencoba dan membersamai sesuai dengan kemampuan. Ya, maka kita akan coba membuat halakoh menghafal Quran untuk ayah bunda. Ya, nanti silakan mendaftar bagi yang ini. Ya, nanti yang bunda nanti akan dibimbing oleh para ustadzah. Ya, para ayah pun nanti akan dipandu oleh para ustadz. Online. Ya, tentunya kan kita paham lah targetnya yang mudah-mudah saja gitu, tidak berat-berat. Jadi maksimal misalnya setorannya maksimal 2 kali seminggu lah, ya 2 kali seminggu, menyempatkan setengah jam, karena setengah jam aja biasanya waktu cuma setengah jam. Tapi setengah jam gue tidak biasa, wono alasan nih. Sekali lagi ya, ini bukan keharusan. Nah, jadi ayah bunda yang punya yang tertarik, maka nanti silakan mendaftar. Untuk apa? Untuk membersamai anak-anak kita. Nah, jadi tidak nargeti anak itu. Ya, jadi kita sendiri tidak menarget diri sendiri. Karena online ya terserah nanti, mungkin ketika setoran ayah bunda sedang sambil nyetir mobil sambil setoran, bisa saja begitu. Karena ada teman saya dosen UMM itu, beliau udah ST, udah dokter, itu semangat menghafal Quran. Jadi sampai beli yang 1 jusan itu mesti bawa juz yang dihafalkan itu dibungkus plastik, masukkan tas, kemanapun pergi dibawa itu. Kadang saya sambil nyetir mobil, sambil gremeng-gremeng, sambil rengeng ya, membaca bacaannya. Nanti setelah itu akan disetorkan ke ini. Ya setoran sambil naik mobil, ya enggak apa-apa. Ya, jadi pas misalnya nanti jamnya jam malam, misalnya jam habis isya, ternyata lembur, ya sudah, nyeplit waktu setengah jam sambil lembur itu sambil setoran, enggak apa-apa. Tapi yang penting semangat untuk merasakan apa yang dirasakan oleh anak-anak. Ya, bacaan saya masih tidak bagus Ustadz, ya enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Nah, nanti kan dilihat kalau ini bisa berjalan ya sampai sekian waktu, nanti dievaluasi. Oh, kita perlu tahsin ya. Mari kita adakan tahsin. Ya, kita uji coba setoran hafalan dulu. Ya. Ya biasanya orang tua itu jaimnya kan lebih besar, Bu ya. Nah, gitu kan, jaim itu lebih besar, sehingga kalau setoran tidak bagus, akhirnya apa? Nambah sendiri nanti, cari ngaji sendiri untuk tahsin. Biasanya begitu biasanya. Ya. Karena apa? Karena aku ngaji ketok ndak apik ya apa kan gitu. Bagi saya itu tidak apa-apa, alasan tidak apa-apa untuk konteks ini. Ya. Nah, jadi itu ayah bunda sekalian, sekali lagi mari kita berupaya untuk sekali lagi itu dalam rangka menaikkan standar, menaikkan level daripada anak-anak kita. Yang itu dimulai dari mana? Dimulai dari kita sebagai orang tuanya. Sebatas yang kita mampu untuk menaikkan level itu. Ya. Baik. Jadi nanti kalau ada siapa yang menerima pendaftarannya kalau ada? Dan ke siapa? Iya. Jadi kalau usulan daripada silakan aja nanti daftar di grup ya, di grup masing-masing itu. Ada grup 2022, namanya di grup masing-masing itu kalau ada yang ini. Baik, tapi tolong dipisahkan antara yang bapak-bapak sendiri, ibu-ibu sendiri. Ya, sehingga nanti kalau tidak susah-susah milihnya. Kalau ada yang tertarik, dan semoga banyak yang tertarik. Dan semoga banyak yang bersemangat untuk apa? Sekali lagi untuk apa? Untuk menyemangati anak-anak kita. Ya,
Sehingga nanti misalnya suatu saat mungkin sholat sunnah di rumah, ngimami anaknya, bukan anak perempuannya, misalnya anak laki-lakinya yang masih ini, tidak malu gitu aja. Tidak malu. Jadi kan repot. Mau misalnya sholat sunnah di rumah, misalnya sholat apa, yang bacaan keras, sholat malam atau misalnya kadang-kadang kita kalau kita ngimami kita minder gitu kan. Tapi tidak ngimami, ya tidak sholat, akhirnya tidak sholat semua kan gitu, sholat sunnah itu. Ya, karena itu kita berusaha menaikkan apa standar kita. Dan ini insya Allah adalah niat yang baik. Baik ya Bunda, saya kira itu dari saya pagi hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga kita dimudahkan oleh Allah dan kita senantiasa berusaha untuk meluruskan niat, meluruskan azam kita, menguatkan tekad kita dalam pendidikan anak kita ini. Dari saya demikian, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Aku qul hadza, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sampaikan jazakallah khairan katsiran kepada Ustaz dalam materinya. Jadi anak adalah hilir dan kita adalah hulunya. Jadi mari kita sebagai orang tua terus memperbaiki diri. Jadi kalau anak sekolah juga sekolah kita gitu guys. Jadi insyaallah semoga Allah mudahkan. Sedikit bercerita ya mungkin ya. Ini ada guru itu yang walaupun jauh berapa kilo ya dari pondok itu, mungkin 7 kilo lebih, tapi selalu on time, selalu datang tepat waktu. Jadi karena tekadnya tinggi, karena semangatnya tinggi, Allah mudahkan. Jadi hampir setiap hari itu datangnya tepat waktu. Jadi sesuatu yang memang ikhlas karena Allah, kemudian sungguh-sungguh, insya Allah berikan kemudahan. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang sungguh-sungguh kami akan tunjukkan jalan-jalan kami. Yang semoga jika ayah bunda sungguh-sungguh untuk menyambut tawaran dari mudir kita, ya, insyaallah ada jalan-jalan kemudahan yang Allah berikan. Oke, berikutnya dari Ustaz Hendi untuk menyampaikan dinamika pondok atau hal-hal yang berkaitan dengan santri, dengan kaldik. Kita boleh mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Ada bersabar dan tetap fokus ya bunda sekalian, agar tidak mengulang pengumuman ini. Dan silakan kalau nanti ada pertanyaan silakan. Baik ayah bunda sekalian, melanjutkan informasi dari kepengasuhan Pondok Pesantren Tarbiyatul Iman. Jadi yang pertama ini komitmen kita untuk mengkondisikan pendidikan anak-anak kita di pondok ini, yaitu terkait komitmen kita untuk bersama menegakkan peraturan yang ada di pondok ya. Maka ini mengingatkan kembali, ini mungkin poin tidak semuanya ya, ada beberapa yang perlu kita ingatkan kembali. Kami ingatkan kembali. Pertama terkait peraturan keluar masuk pondok bunda sekalian ya. Jadi
anak-anak diizinkan kunjungan tiap Ahad 1, 2, 3 dan boleh keluar pondok 1 kali dalam 1 bulan ya, gitu ya. 1 kali dalam 1 bulan. Maka di antara peraturannya selain perizinan itu sudah paham insyaallah ya, sampai warna buku izinnya juga sudah hafal. Warna apa ayo Bunda? Kuning ya. Itu sudah, kalau sudah diumumkan silakan Anda membawa buku kuning ke kantor, itu tidak ada kabar gembiranya. Ya, itu kalau alur perizinan insya Allah sudah difahami. Ini diantaranya ketika anak itu keluar masuk pondok, maka diantara peraturannya itu pertama ketika masuk pondok, terutama masuk pondok, barang harus dicek ayah bunda. Jadi setelah menyerahkan buku izin ke kantor atau ke pengasuh yang ditemui, kemudian barang harus dicek ya. Kita menghindari ada barang-barang yang tidak layak masuk pondok. Kemudian yang kedua, uang saku harus dititipkan ya, harus dititipkan. Jadi alasannya banyak kenapa harus dititipkan. Ini hanya untuk ikhtiar kita bersama untuk menghindari madharat ya. Jadi uang saku harus dititipkan, karena beberapa kali usahadah khususnya itu menemukan ada beberapa santri yang masih bawa uang saku, bawa uang ke asrama itu, nyimpen ya. Maka kami mengingatkan kembali ayah bunda untuk mengingatkan anak-anak untuk tidak membawa uang masuk ke dalam pondok, ke asrama. Jadi harus dititipkan melalui kantor. Kalau misalkan terlambat, misalkan kan nggak ada yang di kantor ya, ke pengasuh yang ditemui, selain buku izin diserahkan, uang saku dititipkan. Betul ya? Itu silakan kalau alasannya kenapa nanti nggak perlu saya sampaikan di sini ya. Jadi intinya sudah dipertimbangkan itu. Jadi terus termasuk ketika Anda keluar pondok. Jadi kalau kemarin sempat diizinkan anak-anak itu KP boleh mengambil uang cash ya. Maka untuk berikutnya, untuk KP ini, untuk keluar pondok itu tidak diizinkan. Jadi diizinkan anak-anak mengambil uang cash ketika liburan saja. Oke, bisa dipahami ya. Jadi untuk berikutnya, untuk anak-anak ketika KP itu menjadi tanggung jawab orang tua. Jadi yang menemani mau beli jajan atau beli apa, silakan, itu sudah disiapkan ya, disiapkan. Jadi tidak diizinkan mengambil uang cash. Terus gimana bagi yang misalkan dititipkan wali yang lain? Nah, ini juga kami sampaikan di antara peraturan setelah kita evaluasi. Satu wali hanya diizinkan dititipi oleh satu santri saja. Jadi ya dua, jadi anaknya dan juga, kalau anaknya dua ya berarti intinya anaknya dan satu santri yang lain. Jadi nggak boleh rombongan. Bisa dipahami ya? Ini agar mudah untuk pengawasan, tanggung jawabnya. Jadi satu wali santri untuk satu santri yang lain. Terus kemudian gimana kalau yang titip tadi ya, silakan gimana caranya ya. Seperti kalau pengiriman barang kan sudah kita mulai. Jadi kalau pengiriman barang bagi yang luar Malang bisa titip ke wali santri yang datang untuk kunjungan. Termasuk kalau misalkan titip uang pun silakan bisa diatur. Betul ya? Bisa transfer atau gimana? Insya Allah bisa. Intinya santri ketika KP tidak diizinkan
mengambil uang cash. Uang cash hanya boleh diambil ketika liburan. Berikutnya atau kondisi yang mendesak, ini ada misalkan harus sakit harus periksa, itu kondisi lain ya. Itu ayah bunda sekalian. Kemudian yang kedua terkait persiapan kita menyambut Ramadan ya. Ramadan. Jadi ini bulan Februari Sya'ban, depan itu sudah pertengahan Sya'ban. Jadi ya nggak sampai bulan. Jadi sudah mendekati ini ayah bunda sekalian. Jadi maka di antara persiapannya ini agar anak Anda ini fokus untuk belajar dan juga menyiapkan Ramadan, maka di bulan depan, bulan apa ini? Maret ya. Karena kalau kunjungan terakhir hari ini, akad keempat kan nggak ada kunjungan. Maka di bulan Maret, maka nanti tidak ada kunjungan, tidak ada keluar pondok. Karena itu sisa cuma dua minggu di bulan Maret itu, cuma 2 minggu saja. 2 minggu setelah itu liburan, liburan Ramadan dan liburan hari raya. Tadi itu. Jadi hari bulan Maret, bulan depan tidak ada kunjungan, tidak ada keluar pondok. Itu. Terus kemudian untuk tarhib Ramadan ini, alhamdulillah di pondok sudah dimulai. Jadi anak-anak sudah mulai mengkaji fikih Ramadan bersama guru kita Ustaz John, kemudian bersama ustadz yang lain terkait penyiapan ruhiyah dari kitab maqalah Ramadaniyah karena dari Syekh Abdul Razak. Itu sudah dimulai di awal Sya'ban kemarin sudah kita mulai. Jadi memang kita 2 tahun ini ya Ustaz ya, kita mulai persiapan Ramadan di bulan Sya'ban terkait kajian-kajian itu. Ini sudah dimulai. Dan kemudian nanti ketika Ramadan, jadi anak-anak selain pembelajaran, jadi kami memahami itu agar anak-anak lebih nyaman ibadahnya, fokus untuk aktivitas ibadah di bulan Ramadan, maka pembelajaran KPM dimampatkan pagi sampai zuhur, menjelang zuhur. Siang bisa anak-anak ibadah sendiri, misalkan mau menghafal atau mau istirahat. Nanti sorenya itu ada kajian. Ya, kajian sambil berbuka, melanjutkan kitab maqalah Ramadaniyah itu. Itu kemudian malamnya sholat tarawih, juga ada kultum ya. Seperti itu nanti aktivitas hariannya di bulan Ramadan. Sampai nanti menjelang 10 hari terakhir. Dari sebelum 10 hari terakhir, komitmen kita sejak dari awal dulu ya, alhamdulillah ini terjaga agar anak-anak memberi kesempatan kepada anak-anak termasuk ustadz-ustadzah untuk iktikaf. Maka sebelum 10 hari terakhir sudah diliburkan gitu. Ya, ini tanggalnya berapa, ini menyesuaikan ya. Nanti insya Allah ada informasi menyusul, dan itu dalam bentuk surat terkait edaran libur dan seterusnya. Itu ayah bunda. Kemudian terkait pembelajaran ini, terkait kalender akademik insya Allah sudah dapat, tapi ini di antara agenda penting terkait akademik Ananda. Jadi tadi sudah saya sampaikan libur Ramadan itu sekitar, ini perkiraan ya, 30 Maret sampai 27 April, 1 bulan. Memang kita sengaja panjang itu, tadi kan ketambahan itikaf tadi, setelah itu Syawal ya, hampir 1 bulan ya. Terus kemudian masuk untuk yang kelas akhir, oleh sebelumnya di bulan Februari ini ya, akhir Februari, yang aliyah ada ujian akhir, yang sekarang musrifah itu ada ujian akhir.
ya, ujian akhir. Kemudian nanti yang MTS yang kelas 9 ujian akhirnya di bulan April. April. Tadi setelah masuk jeda 2 minggu ujian asesmen madrasah. Kalau dulu UN gitu ya. Kemudian ada jeda 1 minggu ujian kitab. Jadi semua pelajaran ini terkait bahasa Arabnya, ujian kitab terkait bahasa Arab sudah dimulai tahun kemarin ujian kitab ini, alhamdulillah. Jadi ujian kitab ini untuk menentukan anak-anak ini memang berat atau tidak mendapatkan syahadah kitab, ya, syahadah belajar kitabnya itu. Ya, jadi untuk membedakan mana yang sungguh-sungguh dan mana yang tidak. Sebagaimana untuk yang ada syahadah tahfidz, ini juga ada syahadah kitab. Bagi yang lulus ujian kitabnya nanti berhak mendapatkan syahadah itu. Itu selang 1 minggu insyaallah ya, setelah uji asesmen madrasah. Kemudian di bulan Mei nanti ada ujian Mei Juni ya. Ya, itu bulan berikutnya itu ada untuk yang kelas di bawahnya, kelas 7 8 termasuk yang aliyah di bawahnya ada PAT ya, penilaian akhir tahun atau UAS. Baik itu ujian untuk pelajaran diniyah maupun pelajaran formal. Itu ayah bunda, baru nanti ada liburan wisuda ya. Nanti insyaallah tanggal-tanggal pastinya akan nyusul dalam nanti ada surat dari pondok insyaallah. Baik, itu ayah bunda pengumuman dari kami. Enggak ada pertanyaan ya? Baik, kita cukupkan, semoga bisa difahami. Dan ini bulan Sya'ban, semoga Allah berkahi di bulan Sya'ban ini, di mana Rasulullah SAW memberitahu kita ini termasuk yang gaib. Yang gaib kita tidak tahu melainkan dari Allah dan Rasulnya. Di antaranya adalah bahwasanya amal-amal dari hamba, dari setiap manusia itu diangkat ke langit ya, dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Sya'ban ini. Maka Nabi SAW itu senang ketika amalnya diangkat, dihadapkan kepada Allah dalam kondisi berpuasa. Maka para ulama diantaranya menganjurkan bahwasanya di bulan Sya'ban ini memperbanyak amal soleh. Di antaranya adalah puasa. Ya, puasa. Ya, semoga Allah beri kita kemampuan untuk memperbanyak amal soleh di bulan Sya'ban ini sebagai latihan kita untuk nanti bisa maksimal ya di bulan Ramadan. Dan semoga Allah sampaikan umur kita di bulan Ramadan tentunya dengan kita mengharap taufik dan hidayahnya. Sekian ayah bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah selesai rangkaian acara pada pagi hari ini sampai menjelang siang. Jadi kita ketemu lagi insya Allah di perpulangan nanti. Jadi selama bulan Maret tidak ada kunjungan, tidak ada pondok. Di perpulangan nanti kurang lebih tanggal 19 Ramadan atau kurang dari itu akan dikumpulkan lagi untuk perpulangan. Mungkin seperti itu. Semoga Allah memudahkan kita. Oh ya, kemarin itu ada santri yang belum selesai hutang Ramadan yang kemarin. Nah, mungkin coba kemarin saya coba apa namanya, dapat informasi dari ustazah itu. Mungkin silakan ditanya oleh ibu kepada anaknya kalau masih punya hutang Ramadan yang kemarin untuk segera diselesaikan. Kita akhiri. Semoga Allah berkahi kita semuanya. Semoga Allah mudahkan kita dalam didik anak-anak kita dan menjadi keluarga yang nanti Allah muliakan. Kita akhiri.